Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Salam saudara kasih Tuhan. Sesudah kita memuji, memuliakan, bersyukur, menyembah Tuhan, baiklah kita berdoa sebelum kita membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini bersama-sama keluarga kami, sidang jemaat, umat-Mu, pelayan-pelayan dan hamba-hamba-Mu, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami beribadah di rumah masing-masing, tidak dapat berkumpul beribadah di rumah Tuhan karena situasi kondisi keadaan ya Tuhan. Kami percaya Engkau melihat kerinduan setiap hati kami untuk bertemu dengan Engkau dalam hadirat-Mu, lawatan jamahan-Mu, dan pembekalan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami menenangkan hati, meneduhkan hati kami untuk siap diberkati oleh Engkau. Berfirmanlah Tuhan, berbicaralah Tuhan, sampaikanlah kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya menjadi pencerahan, inspirasi, rema bagian hidup kami, untuk membekali perjalanan kami hidup di dunia di zaman akhir ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam saudara kasih Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020, di dalam ibadah online hari ini bertepatan dalam kalender gerejawi. Minggu ini adalah hari raya Pentakosta. Walaupun dalam pelaksanaannya di dalam ibadah perayaan Pentakosta ini tidak semeriah, tidak semegah, tidak sebesar baiklah ibadah perayaan Natal, ibadah Paskah, ibadah Jumat Agung, maupun ibadah yang lainnya. Di mana Bapak Ibu kasih Tuhan, walaupun ibadah perayaan Pentakosta ini dirayakan, diperingati secara sederhana, tetapi kita diingatkan kembali tentang makna Pentakosta yang tidak lepas dari perkembangan, pertumbuhan dan lahirnya gereja di muka bumi. Untuk itu Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang hari perayaan Pentakosta. Ya, baik di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, dan pesan-pesan apa yang kita dapatkan dan apa yang harus kita lakukan.
Selanjutnya Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam tradisi bangsa Israel ya ada yaitu namanya suatu festival syarah bagi umat Tuhan bangsa Israel, dilaksanakan di Bait Allah di Yerusalem, yang dikatakan itu merupakan perintah Tuhan dan dilakukan dalam 1 tahun 3 kali. Dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat ke-16, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antara kamu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok tahun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hamba. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ada perintah Tuhan yang harus dan wajib dilakukan oleh umat Tuhan bangsa Israel supaya di dalam setiap tahunnya merayakan 3 hari raya besar yang harus dilakukan turun-temurun sampai selama-lamanya, karena itu adalah perintah Tuhan. Hari raya yang pertama Bapak Ibu kasih Tuhan namanya Hari Raya Pesah, Hari Raya Paskah dalam bahasa Indonesia, yaitu untuk memperingati bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir selama 430 tahun. Di mana Tuhan menurunkan 10 tulah dan akhirnya bangsa Israel diizinkan oleh bangsa Mesir untuk meninggalkan Mesir dan beribadah di Gunung Sinai. Yang kedua Bapak Ibu kasih Tuhan, yaitu Hari Raya Sukot, di mana Hari Raya Sukot ini dalam bahasa Indonesianya yaitu Hari Raya Pondok Tahun, di mana bangsa Israel diperintahkan supaya membuat kemah-kemah, membuat pondok-pondok di padang gurun, dan atapnya itu diberi daun-daunan, di mana Tuhan memelihara bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, supaya apabila generasi anak-anak muda yang berikutnya bertanya apa makna dari pondok tahun itu, yaitu supaya diberikan makna dan pengertiannya, di mana Tuhan memelihara umat Tuhan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan menurunkan roti mana kecil-kecil seperti ketumbar, manis dan enak rasanya dan membuat kenyang, dan dipelihara Tuhan selama 40 tahun. Nah, hari raya yang ketiga namanya Hari Raya Chag Shavuot dalam bahasa Indonesia, yaitu Hari Raya 7 Minggu atau disebut juga Hari Raya Pentakosta. Di dalam Imamat pasal 23 ayat 15. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Ayat 16. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, di sini kita menerima pesan dan pengertian
dari perayaan hari Kak Shavuot, hari raya 7 minggu atau dikenal sebagai hari raya Pentakosta. Yang pertama kita dapatkan, yaitu hari Pentakosta itu dirayakan dalam Keluaran 23 ayat 16, Bilangan 28 ayat 26, yaitu dikatakan sebagai hari raya menuai, hari raya bungaran, hari raya di mana umat Tuhan bangsa Israel menuai hasil buah-buahan pertama di bumi dan dipersembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, makna Pentakosta dalam Perjanjian Lama, yaitu bangsa Israel, Bapak Ibu sidang jemaat kasih Tuhan, memperingati di mana Yahweh Elohim, Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah bangsa Israel, di mana Allah memberikan hukum Taurat kepada seluruh bangsa Israel pada saat mereka di Gunung Sinai. Dan yang ketiga, di mana hari raya Pentakosta ini merupakan hari raya pencurahan Roh Kudus atas para rasul dan umat Tuhan di Yerusalem. Terbentuklah gereja Tuhan perdana, di mana berkumpul 120 orang di sana. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita melihat dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29, yaitu tentang nubuat, tentang janji Tuhan, di mana Allah akan hadir, yaitu Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada umat Tuhan bangsa Israel. Demikian. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Ya, ini janji nubuatan, di mana janji ini pasti digenapi, pasti terjadi, pasti akan dialami, ya, oleh umat Tuhan bangsa Israel. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 15. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Kisah Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikianlah Bapak Ibu kasih Tuhan, baik janji Tuhan dan digenapilah firman Tuhan itu di dalam perayaan Pentakosta, Bapak Ibu kasih Tuhan, di mana Allah hadir, Allah kembali menyertai umatnya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena dikatakan dalam Kejadian pasal 6 ayat ketiga, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging,
tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Di mana Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah meninggalkan manusia itu. Rohnya tidak menyertai manusia itu. Dan sekarang tinggal saat waktunya Allah berjanji akan kembali hadir dan tinggal di dalam umatnya, menyertai umatnya selama dalam dunia ini. Saudaraku kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah penjelasan singkat tentang Pentakosta. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Lalu apa tujuannya Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah umatnya? Yang pertama, Bapak Ibu kasih Tuhan, yaitu dikatakan dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tujuan Roh Kudus, kehadiran Allah Roh Kudus ada di dalam kehidupan umat Tuhan, yaitu untuk menginsafkan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika manusia itu datang dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Allah Roh Kudus akan menginsafkan, akan menyadarkan tentang dosa-dosa daripada manusia, yaitu hidup lama, hidup belum mengenal Tuhan. Dan orang yang menyadari akan dosa-dosanya itu akan bertobat, akan menghilangkan, akan berjuang ya untuk berusaha meninggalkan kehidupan lamanya. Kehidupan yang tidak mengenal Allah di dalam Yesus, kehidupan yang penuh dalam kegelapan dan dosa, saudaraku kasih Tuhan. Ya. Dan akan disadarkan bahwa manusia berdosa sungguh sangat dan harus dan wajib untuk mendapatkan anugerah pengampunan dosa dari Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allah yang rela berinkarnasi, rela menjadi manusia, rela menderita, rela menanggung dosa manusia, rela mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa manusia, untuk menggantikan manusia yang harusnya dia mati binasa. Upah dosa adalah maut, adalah kematian. Mati secara jasmani manusia dikubur ke dalam tanah, tetapi mati secara rohani terpisah dari Allah dan terakhir hukuman kekal abadi selamanya di lautan api di neraka. Disitulah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menggantikan manusia yang berdosa, sehingga bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia menerima anugerah pengampunan dosa, menerima anugerah
keselamatan, menerima hidup yang kekal, menerima rumah Bapa di sorga yang dijanjikan Tuhan Allah, dan hidup abadi selamanya di sorga bersama para orang-orang kudusnya, bersama para malaikat-malaikatnya, dan kita senang tinggal di sorga bersama Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah hal yang pertama kita mendapatkan pencerahan. Tujuan Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah umatnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, menyadarkan manusia akan dosa-dosanya. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini tidak mudah. Seringkali kita jatuh bangun di dalam kelemahan dan dosa kita. Seringkali kita berdosa kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Baik di dalam perkataan kita, baik di dalam tutur kata, dalam pemikiran, keputusan, sepak terjang, dan tindakan kita. Tetapi Bapak Ibu, Allah Roh Kudus dengan kasih-Nya, dengan lembut Dia berfirman dalam hati nurani kita. Dia memberikan kita pengertian-pengertian bahwa itu salah, bahwa itu keliru, bahwa itu berdosa. Bapak Ibu kasih Tuhan, cepat atau lambat kita harus segera sadar apabila kita diumpamakan orang berjalan, kita sedang jatuh dan tersandung, segera bangkit. Segera kembali berjalan terus, karena tujuan hidup kita di muka bumi ini untuk berpulang ke rumah Bapa di sorga. Itu yang pertama. Tujuan Allah Roh Kudus di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan. Yang kedua, dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 8. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya lanjutkan lagi dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di sini Bapak Ibu kasih Tuhan, tujuan Allah Roh Kudus di tengah-tengah umatnya bagian kedua ini, yaitu membuat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru. Hidupnya diubahkan menjadi ciptaan yang baru, menjadi orang-orang percaya yang lahir baru. Ya, di mana orang-orang percaya yang lahir baru ini adalah orang-orang yang hidup percaya kepada Tuhan Yesus dengan disertai pertobatan yang sejati,
yang asli, yang murni, yang tulen sesuai kehendak Tuhan. Ya, sehingga Bapak Ibu kasih Tuhan, seringkali para hamba Tuhan, para pendeta berkata, Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Ini umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang lahir baru dan menjadi ciptaan baru, itu bukan orang Kristen KTP. Orang Kristen yang mengalami perubahan dalam hidupnya. Orang Kristen KTP, orang Kristen tanpa pertobatan, agamanya Kristen. Dia boleh pakai kalung salib, punya anting salib. Tetapi kehidupannya belum berubah. Dia orang Kristen yang mencuri, dia tetap mencuri. Orang Kristen yang berbuat membunuh, merampok, melakukan korupsi, mabuk-mabuk minuman keras, melakukan perzinahan dan lain sebagainya, dia hidup lama. Hidupnya belum berubah. Hidupnya memang tidak mau berubah. Lah itu namanya Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Tidak bisa disamakan dengan Kristen yang lahir baru dan menjadi ciptaan baru. Karena Kristen yang lahir baru menjadi ciptaan baru ini adalah Kristen yang mengalami pertobatan yang sejati oleh karena Tuhan yang membuat mereka itu bertobat karena dia diinsafkan oleh Tuhan akan dosa-dosanya. Ya, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, pesan kedua ini mari kita perhatikan. Karena pesan yang kedua ini merupakan ultimatum yang sangat keras. Yaitu apa Bapak Ibu? Orang yang tidak dilahirkan kembali, tidak mengalami kelahiran baru, tidak diciptakan menjadi ciptaan yang baru, dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, makanya di dalam Injil Matius, ya, pasal yang ke-7 ayat 23 dikatakan, ya, di mana Tuhan berterus terang, aku tidak pernah mengenal engkau. Hanyalah engkau pembuat kejahatan. Ya, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, jadi Tuhan tidak berkompromi. Bagi orang-orang Kristen yang hanya Kristen KTP tanpa pertobatan, segera sadar, segera bertobat, karena jangan berlindung dengan agama Kristen, berlindung dengan pakai kalung salib, berlindung dengan ibadah rajin setiap minggu, tapi hidupnya masih hidup yang lama, percuma, dan dikatakan tidak masuk dalam kerajaan surga. Untuk itu Bapak Ibu kasih Tuhan, di sini mari kita bersama-sama bertobat di hadapan Tuhan. Kita menyadari dalam hidup kita ini bukanlah orang-orang yang sempurna. Kita menyadari kita ini sedang hidup di dalam perjuangan hari, minggu, bulan, dan tahun untuk diubahkan, untuk berubah, untuk hidup yang lebih baik, hidup yang menyenangkan Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang menjadi berkat. Bahkan Tuhan menghendaki, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna. Bapak Ibu, ya, banyak hal yang harus kita lakukan dalam perjuangan hidup kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu kasih Tuhan, tujuan Allah Roh Kudus dicurahkan ada di tengah-tengah umatnya, yaitu untuk memberikan kekuatan, memberikan kesaksian tentang
Tuhan Yesus kepada banyak orang dan untuk memberikan hidup berkemenangan. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 1, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Bapak Ibu kasih Tuhan, bagian ketiga ini di mana kehadiran Allah Roh Kudus, yaitu memberikan kekuatan kesaksian dan hidup berkemenangan. Kita telah membaca di mana gereja Tuhan, orang percaya umat Tuhan mengalami aniaya hebat. Di mana ada jemaat orang percaya namanya Stefanus ditangkap, diadili dan tidak menyangkal Tuhan Yesus, bahkan diketok palu dan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan agama di Israel, oleh bangsa Yahudi. Terakhir dihukum mati, diseret keluar kota, dan sesudah itu dilempari batu sampai mati. Sesudah itu Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam Kisah Para Rasul juga dikatakan Rasul Petrus ditangkap dan dibelenggu dengan rantai di penjara. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu kasih Tuhan, yaitu Rasul Yakobus ditangkap, dijatuhi hukuman mati oleh Raja Herodes. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu kasih Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan dikucilkan, bahkan mengalami aniaya dan hidup di dalam penderitaan dan kekurangan. Secara manusia Bapak Ibu kasih Tuhan, kita melihat menggunakan logika pikiran kemanusiaan kita, gereja Tuhan, jemaat Tuhan bisa hancur, bisa punah, bisa tidak ada. Tetapi Bapak Ibu, karena kehadiran Allah Roh Kudus yang memberikan kekuatan, memberikan keberanian, memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus dan memberikan kemenangan, menyertai, memampukan baik jemaat Tuhan maupun para rasul-rasul, itulah yang membuat mereka bertahan. Ya, bahkan pemberitaan Injil di Yerusalem oleh Rasul Petrus. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia bertobat dalam khotbah Rasul Petrus. Sekali ia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Bahkan dikatakan selanjutnya 5.000 orang bertobat. Bahkan bukan hanya itu saja Bapak Ibu, pemberitaan Injil keluar dari bangsa Israel, yaitu ke bangsa Aram, ya, ke bangsa-bangsa lain. Bahkan setelah Rasul Paulus bertobat menjadi hamba Tuhan, menjadi Rasul Tuhan, mendapatkan visi perintah Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Rasul Paulus memberitakan Injil keluar dari bangsa Israel, pergi ke Eropa. Dan gereja Tuhan berkembang dari Yerusalem
Yudea, Samaria, sampai ke bangsa-bangsa lain. Bahkan sampai hari ini, gereja Tuhan maju terus. Gereja Tuhan tetap bertahan, maju terus, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, sidang jemaat, ada hamba-hamba Tuhan yang menafsirkan, dan bagi saya saling menghargai, saling menghormati setiap penafsiran hamba-hamba Tuhan. Boleh beda, tetapi biarlah Tuhan yang menerangi hati setiap umatnya, yang memberikan pengertian itu. Ada yang menafsirkan dan berkata, Pentakosta pertama dicurahkan di Yerusalem kepada 120 orang, itu terjadi hanya sekali saja. Dan sesudah itu Roh Kudus tidak dicurahkan lagi. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya menghargai, menghormati penafsiran itu, tetapi perlu Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan juga menyampaikan pandangan dan tafsiran saya. Ya, di mana Bapak Ibu kasih Tuhan, Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem yang pertama kali kepada 120 orang itu terjadi memang saat itu dan hanya sekali saat itu saja. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus mengerti bahwa cara Tuhan bekerja tidak selalu sama. Tuhan punya cara bekerja yang unik dan banyak cara, banyak hal yang dilakukan menurut kehendaknya. Ya, Roh Kudus tetap dicurahkan, Bapak Ibu. Yang pertama kali di Yerusalem itu, dan terus sampai hari ini, dan terus sampai di masa yang akan datang. Kenapa Bapak Ibu? Karena dengan alat bukti, banyak orang-orang di dunia ini yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus itu karena Allah Roh Kudus yang dicurahkan kepada orang itu, sehingga mereka mengerti, sadar, dan dia bertobat. Dan ia percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan ia menjadi pelayan Tuhan Yesus, bahkan menjadi hamba Tuhan Yesus, dan bersaksi kemana-mana. Itu adalah karya Roh Kudus dicurahkan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Manifestasinya berbeda-beda, tidak selalu sama, tetapi Bapak Ibu itu adalah bukti nyata. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita melihat juga dalam Matius pasal 28 ayat 20 tentang janji penyertaan Tuhan Allah kita yang menyatakan Tuhan Yesus. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Melalui Roh Kudusnya ini, Tuhan Yesus menyertai orang percaya. Melalui Roh Kudusnya ini, Tuhan Yesus memberikan kemampuan, memberikan kesanggupan, memberikan pertolongan, memberikan hikmat, menyatakan kuasanya. Ada banyak hal yang dilakukan oleh Allah Roh Kudus menyertai umatnya, menyertai gerejanya. Sampai hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara sekalian, tentunya saya bisa mengerti banyak orang-orang di dunia ini sedang memikirkan kenapa Tuhan itu menyatakan dirinya di dalam bahasa
Allah Bapa, ada Allah Anak di dalam Yesus dan Allah Roh Kudus. Ini peristiwa yang sungguh sangat sulit dipahami. Banyak orang-orang yang tidak berkemampuan mengerti dengan otaknya yang terbatas sebagai manusia itu. Termasuk saya di dalamnya. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, ada pencerahan firman Tuhan yang mengatakan, Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan itu roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, perjanjian baru menjelaskan dengan sangat gamblang. Baik Allah maupun Tuhan itu dikatakan roh adanya yang tidak terbatas. Diumpamakan, digambarkan Yohanes pasal 3 seperti angin. Hari ini di Indonesia ada angin, di Amerika ada angin. Hari ini di Indonesia ada angin, di Afrika ada angin. Kehadiran Allah yang Maha Kuasa itu omnipresent, ada di mana-mana, Bapak Ibu. Karena Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Dahsyat. Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, dengan keterbatasan manusia, kita bisa mengerti. Dalam Keluaran pasal 33 ayat 20, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Bapak Ibu, Yahweh Elohim, Tuhan Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah bangsa Israel, Dia berfirman kepada Nabi besar, Nabi Musa, ketika di Gunung Sinai. Nabi Musa tidak makan, tidak minum, berpuasa 40 hari 40 malam, Bapak Ibu. Begitu turun dari Gunung Sinai, wajahnya seperti wajah malaikat bersinar dan tidak ada orang Israel yang bisa tahan melihat wajah kemuliaan Nabi Musa. Karena ia sudah berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan berfirman, tidak ada manusia yang bisa memandang wajahku, dia tetap akan hidup. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan tahu dari sini. Mengapa Allah, mengapa Tuhan itu? Dia menggunakan bahasa sebagai Bapa, umatnya sebagai anaknya. Lalu Tuhan Allah menggunakan bahasa mengutus anaknya di dalam Yesus Kristus. Itu adalah dirinya sendiri. Dan mengapa Allah yang maha dahsyat, maha besar, luar biasa itu, mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap umatnya. Kenapa Bapak Ibu itu dilakukannya? Karena supaya manusia tetap hidup. Kalau manusia ingin melihat Tuhan sesungguhnya, dikatakan tidak ada yang bisa hidup. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau Yahweh Elohim, Tuhan Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Dia menjadi manusia, Bapak Ibu. Supaya bangsa Israel umat Tuhan, supaya manusia bisa melihat Tuhan Yesus sebagai mana adanya. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, dan manusia tetap bisa hidup. Dan melalui kematiannya manusia mendapatkan anugerah pengampunan, keselamatan dan hidup yang kekal. Bahkan Tuhan Yesus memberikan kehidupan abadi selama-lamanya di sorga. Ya, ialah Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah pencerahan
di dalam ibadah perayaan Pentakosta hari ini. Mari kita hayati, mari kita renungkan makna Pentakosta yang sungguh luar biasa ini.